Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di ruang tamu rumah mertuanya sendiri, seorang istri dipaksa menandatangani surat cerai dengan air mata yang tak henti jatuh. Suami yang dulu berjanji sehidup semati kini duduk dingin, sementara mertuanya menatap penuh kebencian, menekan dengan kata-kata yang menusuk hati. Saat pena itu menorehkan tanda tangan, bukan hanya ikatan pernikahan yang runtuh, tapi juga jiwa seorang wanita yang hancur di hadapan keluarga yang pernah ia sebut rumah. Namun siapa sangka, 7 hari kemudian, takdir Allah membalikan segalanya, membuat seluruh harta yang mereka banggakan jatuh ke tangan wanita yang telah mereka usir. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana? Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu, langit sore tampak cerah. Angin berhembus pelan menyapu dedaunan di halaman rumah besar yang kini resmi menjadi tempat tinggal baruku setelah akad nikah beberapa bulan lalu. Aku masih ingat jelas bagaimana langkah kakiku bergetar ketika pertama kali masuk rumah itu. Rumah suamiku. Rumah yang juga dihuni oleh mertuaku. Di sanalah aku akan memulai hidup baru sebagai seorang istri. Aku masih muda waktu itu, penuh mimpi dan harapan. Suamiku, lelaki yang kupilih karena kuanggap mampu menjadi imam terbaik, tersenyum lembut setiap kali memandangku. Kata-katanya manis, janjinya begitu indah. Ia pernah berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Kalimat itu terpatri kuat dalam hatiku, menjadi pegangan ketika aku harus meninggalkan dunia masa lajangku dan memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Hari-hari pertama terasa indah. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan. Setiap sore aku menunggu kepulangannya. Meski tubuh lelah karena harus beradaptasi dengan keluarga barunya, aku selalu menyambutnya dengan senyum. Dalam hatiku, aku hanya ingin menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti, dan anak yang bisa diterima oleh keluarganya. Namun, tak semua berjalan mulus. Dari awal, aku merasakan sorot mata mertuaku yang dingin, seolah ia tidak pernah benar-benar menyetujui pernikahan kami. Aku berusaha mengabaikan itu. Aku yakin seiring waktu, hatinya akan luluh, dan ia akan menerima kehadiranku. Tapi, kenyataan berkata lain. Suamiku bekerja di perusahaan keluarganya. Mereka memiliki bisnis yang cukup besar, dan dari situlah keluarganya bisa hidup dengan sangat berkecukupan. Aku sering mendengar cerita dari saudara atau tetangga bahwa keluarga ini dikenal cukup terpandang, disegani karena kekayaan dan pengaruhnya. Aku yang berasal dari keluarga sederhana tentu merasa minder. Tapi aku percaya, cinta suamiku akan membuatku kuat bertahan menghadapi apapun. Di meja makan, seringkali terjadi percakapan yang menusuk hatiku. Mertuaku dengan nada seolah bercanda, berkata, "Kalau saja dulu kamu menikah dengan anaknya si pengusaha itu, hidupmu pasti lebih tenang." Suamiku hanya tertawa kecil, tidak pernah membelaku. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah. Aku sadar, peranku di rumah ini bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai menantu yang selalu dibandingkan. Aku harus selalu berusaha terlihat sempurna, tidak boleh salah, tidak boleh lemah. Setiap langkahku terasa diawasi. Namun, meski sering terluka, aku memilih diam. Aku berkata pada diriku sendiri, ini rumah tanggaku. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Setiap kali hatiku goyah, aku teringat janji suamiku. Ia pernah berbisik di malam pertama kami, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Janji itu yang membuatku bertahan meski sikap keluarganya dingin dan penuh sindiran. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hubungan kami masih terlihat baik di permukaan, tapi aku mulai merasakan ada jarak yang tumbuh. Suamiku semakin sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Pulangnya sering larut malam, kadang tanpa kabar. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Banyak urusan kantor." Aku mencoba percaya, meski hatiku mulai sering bertanya-tanya. Di dalam rumah, aku masih sering menjadi sasaran teguran mertua.
Mulai dari masakanku yang dianggap kurang enak, caraku merapikan rumah yang dianggap tidak rapi, sampai sikapku yang katanya terlalu pendiam. Padahal aku hanya ingin menjaga agar tidak banyak bicara yang bisa memicu konflik. Tapi apapun yang kulakukan, tetap saja salah di matanya. Pernah suatu sore, aku menunggu suamiku pulang sambil menyiapkan teh hangat. Aku ingin berbagi cerita tentang hari-hariku, berharap bisa menenangkan hatiku yang lelah. Tapi ketika ia datang, wajahnya dingin. Ia lebih memilih duduk bersama ibunya di ruang tamu, membicarakan urusan bisnis, sementara aku menunggu di ruang makan dengan meja yang sudah tertata rapi. Malam itu ia hanya mengambil secuil makanan, lalu masuk ke kamar dengan alasan capek. Aku hanya bisa duduk sendirian, menatap meja makan yang penuh hidangan tapi terasa kosong. Meski begitu, aku masih berusaha mencari alasan untuk tetap bertahan. Aku meyakinkan diriku, semua rumah tangga pasti punya masalah. Aku hanya perlu bersabar. Aku percaya, suatu hari nanti suamiku akan kembali seperti dulu, penuh perhatian, penuh cinta. Tapi entah kenapa, ada suara kecil dalam hatiku yang berkata, akan ada badai besar yang datang. Aku tidak tahu kapan, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang menunggu di depan. Dan ternyata, firasat itu benar. Kehidupan rumah tangga yang kuanggap penuh harapan perlahan berubah menjadi perjalanan penuh luka. Semua akan terungkap, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya aku dipaksa memilih jalan yang tak pernah kuinginkan. Dan hari itu benar-benar datang, lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Awalnya hanya tanda-tanda kecil. Suamiku yang dulu selalu menatapku dengan hangat kini lebih sering menghindari pandangan. Ketika aku bicara, ia seperti hanya mendengar setengah hati, sibuk dengan pikirannya sendiri. Malam-malam kami tak lagi dipenuhi percakapan panjang seperti dulu, melainkan hanya sunyi yang mencekik. Aku masih mencoba menutup mata. Mungkin dia sedang banyak beban di kantor, pikirku. Tapi ketika beban itu membuatku tak lagi dianggap, hatiku mulai goyah. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk duduk di sampingnya. Ia sedang memegang ponsel, wajahnya serius, jemarinya mengetik cepat. Aku mencoba menyapanya. Mas, kamu kelihatan capek sekali. Mungkin kalau besok kita jalan sebentar, makan di luar, bisa bikin pikiranmu lebih tenang. Ia bahkan tidak menoleh. Suaranya datar. Aku tidak ada waktu untuk hal-hal begitu. Jangan merepotkan aku dengan permintaan yang tidak penting. Hatiku tercekat. Aku tidak tahu kalimat sederhana itu bisa menusukku sedalam itu. Aku beranjak pelan, menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Aku berjalan ke dapur, duduk di kursi, menatap kosong ke arah lantai. Ingin sekali aku menangis keras, tapi aku tahu itu hanya akan membuatku terlihat lemah. Hari-hari berikutnya, perubahan sikapnya semakin jelas. Ia sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali baru datang menjelang subuh. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, urusan kantor. Anehnya, kemeja dan jas yang ia kenakan beraroma berbeda. Kadang wangi parfum yang asing, kadang ada bekas lipstik samar di kerahnya. Aku ingin menuduh, tapi mulutku keluh. Aku tidak punya bukti. Dan aku tahu jika aku bicara, ia hanya akan marah. Di rumah, mertua semakin memperlihatkan ketidaksukaannya. Ia sering berkata di depan suamiku, seolah-olah aku tidak ada. Nak, kamu ini sudah bekerja keras, sudah membesarkan perusahaan keluarga. Tapi istrimu, apa yang dia lakukan? Hanya berdiam di rumah, tidak menghasilkan apa-apa. Bukankah lebih baik kalau kamu punya pendamping yang bisa mengangkat nama kita juga? Suamiku hanya mengangguk kecil. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Dan itu sudah cukup bagiku untuk merasa ditikam dari belakang. Aku berusaha menguatkan diri. Aku berkata dalam doa setiap malam, Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan aku goyah. Namun, semakin hari, semakin banyak kejadian yang membuat hatiku terguncang. Pernah suatu sore, aku menunggu suamiku di ruang tamu. Aku ingin bicara serius, mencoba memperbaiki keadaan. Aku sudah menyiapkan kata-kata,
mengatur napas agar tidak terbawa emosi. Namun, ketika ia datang, langkahnya cepat menuju kamar. Aku mencoba menghentikannya. "Mas, sebentar. Aku ingin bicara." Ia menoleh dengan wajah jengkel. "Bicaralah cepat. Aku tidak punya waktu lama." Aku gemetar, tapi berusaha tetap tenang. Aku merasa kita semakin jauh. Apa ada yang salah dariku? Kalau aku ada kekurangan, aku mau berubah. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Ia menghela napas panjang, seolah bicara denganku adalah beban berat. "Kamu terlalu banyak drama. Aku tidak tahan dengan sikapmu yang selalu merasa jadi korban. Kalau aku sibuk, ya itu memang pekerjaanku. Jangan memperumit semuanya." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Aku hanya bisa menunduk, dan ia berlalu meninggalkanku dengan wajah kesal. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku merasa aku kehilangan suami yang dulu sangat kucintai. Dan di antara tangisku, ada satu rasa yang semakin besar, ketidakpercayaan. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Ponselnya kini selalu dikunci dengan sandi. Dulu kami saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Sekarang, ia selalu menyimpan ponsel di saku atau meletakkannya di bawah bantal saat tidur. Jika ada pesan masuk, ia buru-buru memalingkan layar. Suatu kali, ketika ia sedang mandi, ponselnya berbunyi. Rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku mencoba membuka, tapi sandinya tidak ku ketahui. Tanganku bergetar, dada berdebar kencang. Begitu ia keluar, ia langsung merebut ponselnya dari meja dengan wajah curiga. "Kamu ngapain?" Suaranya meninggi. Aku terkejut. "Aku hanya ingin tahu kenapa kamu belakangan selalu sibuk dengan ponselmu. Aku istrimu. Mas, kenapa kamu harus merahasiakan segalanya dariku?" Ia menatapku tajam. "Jangan pernah mencoba membuka ponselku lagi. Itu privasi. Kamu tidak berhak ikut campur." Aku terpaku. Kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari, luka itu semakin dalam. Aku merasa rumah tangga kami berdiri di atas jurang yang rapuh. Suamiku tak lagi menjadi sandaran. Mertuaku tak pernah menganggapku. Dan aku hanya seorang diri melawan badai. Sampai akhirnya, sebuah kejadian membuat retaknya kepercayaan itu semakin nyata. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menunggu suamiku pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi ia belum juga datang. Lampu ruang tamu sengaja kupadamkan, hanya menyisakan cahaya remang dari luar. Jantungku berdegup kencang setiap kali terdengar suara kendaraan lewat di depan rumah. Akhirnya, suara mobil berhenti di halaman. Aku menahan napas, bersembunyi di balik tirai. Suamiku keluar dari mobil, dan bersama dia, ada seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun sederhana, rambutnya terurai, dan langkahnya begitu akrab menyusuri halaman bersama suamiku. Mereka tertawa kecil, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku hampir pingsan menyaksikannya. Kakiku lemas. Tubuhku gemetar hebat. Ingin sekali aku berteriak. Ingin sekali aku membuka pintu dan menampar wajahnya. Tapi suaraku hilang. Hanya air mata yang jatuh deras membasahi pipiku. Suamiku masuk bersama wanita itu. Mereka tidak sadar aku memperhatikan dari kegelapan. Namun, sebelum sempat kulihat lebih jauh, mertuaku muncul dari arah dapur. Aku mendengar suaranya jelas. "Nak, cepat bawa dia masuk ke kamar tamu. Jangan sampai menantumu tahu. Kalau dia ribut, semua rencana kita bisa gagal." Dadaku serasa dihantam ribuan pisau. Jadi, mertuaku tahu, bahkan ia mendukung. Malam itu aku benar-benar merasa hancur. Aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga dikhianati oleh keluarga yang seharusnya menjagaku. Aku berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Menangis sejadi-jadinya. Air mataku basahi bantal hingga subuh. Di dalam hati, aku tahu, kepercayaanku sudah benar-benar retak. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa sakit. Namun,
Aku masih memilih diam. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani memainkan rencana busuk itu. Karena jauh di lubuk hatiku, aku percaya Allah tidak akan tinggal diam. Dan saat kebenaran terungkap, mereka akan menyesal. Namun rupanya, sebelum semua itu terbuka, aku harus lebih dulu menelan pahitnya tekanan demi tekanan dari orang yang seharusnya kupanggil ibu. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi. Hanya terdengar suara peralatan dapur yang beradu di tangan mertuaku. Aku masih duduk di kamar dengan mata sembab akibat tangisan semalam. Aku tidak berani keluar, takut melihat wajah suami dan wanita asing itu. Tapi, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. "Keluar kamu sekarang." Suara mertua terdengar tajam, dingin, dan penuh amarah. Aku terkejut, berdiri dengan langkah gontai, lalu membuka pintu. Wajah mertuaku sudah menanti di depan pintu dengan sorot mata menusuk. "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sudah bosan melihat wajahmu di rumah ini. Kamu hanya bikin masalah. Kenapa kamu masih bertahan?" Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Bu, saya hanya ingin menjalankan peran saya sebagai istri. Saya tidak pernah berniat membuat masalah." Ia mendengus sinis. "Istri? Kamu pikir kamu sudah pantas disebut istri anakku? Lihat dirimu. Tidak ada yang bisa kamu banggakan. Kamu tidak bekerja, tidak punya apa-apa. Hanya numpang hidup di rumah ini. Kalau bukan karena aku kasihan pada keluargamu, aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menikahimu." Kata-katanya menghantam dadaku seperti batu besar. Aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Suamiku muncul dari belakang, berdiri di samping ibunya tanpa sepatah kata pun untuk membelaku. Hanya tatapan kosong yang membuatku semakin terpuruk. Mertuaku melangkah mendekat. Suaranya semakin rendah namun penuh tekanan. "Kalau kamu masih punya harga diri, sebaiknya kamu keluar dari rumah ini. Kamu tidak akan pernah bisa membuat anakku bahagia. Ada perempuan lain yang lebih pantas untuknya. Mengerti?" Tubuhku bergetar. Aku tidak sanggup lagi menatap matanya. Aku menunduk, hanya bisa berkata lirih, "Saya istri sah anak ibu. Saya akan bertahan selama Allah masih mengizinkan." Kalimat itu membuat mertuaku semakin murka. Ia menunjuk wajahku dengan tangan bergetar. "Berani sekali kamu melawan aku. Ingat, di rumah ini aku yang berkuasa. Kamu tidak akan punya tempat. Kalau anakku tidak menceraikanmu, aku sendiri yang akan memastikan kamu diusir dengan cara apapun." Aku menutup pintu perlahan, masuk kembali ke kamar, lalu menangis terseduh-seduh. Kata-kata mertua masih terngiang di telingaku. Rasanya nafasku sesak, dadaku perih. Tidak ada lagi tempat aman bagiku di rumah itu. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin nyata. Semua pekerjaan rumah sengaja dibebankan padaku. Dari pagi aku harus membersihkan seluruh ruangan, memasak, mencuci, bahkan mengurus keperluan mertua yang sebetulnya bisa dilakukan oleh asisten rumah tangga. Jika ada sedikit saja yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka amarahnya meledak di depan semua orang. "Kenapa lantai masih terasa lengket begini? Dasar tidak becus. Ibu-ibu di kampung saja lebih terampil darimu," bentaknya suatu pagi. Aku hanya menunduk. Tanganku yang masih basah oleh sabun mencengkeram kuat kain lap. Ingin sekali aku berkata bahwa aku manusia biasa yang bisa lelah, bisa salah. Tapi aku tahu, kata-kataku hanya akan menjadi alasan baru baginya untuk mempermalukanku. Malam hari pun tidak lebih baik. Suamiku semakin jarang tidur di kamar kami. Kadang aku mendengar pintu kamar tamu tertutup rapat, dan di dalamnya ada suara samar-samar perempuan. Aku menggigil, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya ilusi, tapi suara tawa kecil yang kadang terdengar jelas membuatku yakin. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi dengan seizin mertuaku. Pernah sekali aku memberanikan diri bicara pada suamiku. "Mas, kenapa kamu berubah seperti ini? Kenapa kamu biarkan aku diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri?" Ia menatapku lama, lalu berkata dengan dingin, "Jangan salahkan ibuku. Semua yang dia lakukan untuk kebaikanku. Kamu memang tidak cocok untuk jadi pendampingku.
Lebih baik kamu sadar diri. Kata-kata itu menghancurkan sisa harapan yang kubawa. Aku menatapnya dengan mata penuh air. Tapi ia hanya berlalu begitu saja. Aku merasa seperti tak lagi punya arti dalam hidupnya. Seiring waktu, tekanan itu berubah menjadi jebakan. Suatu siang, mertuaku memanggilku ke ruang tamu. Di atas meja sudah tergeletak sebuah map berwarna coklat. Ia mendorong map itu ke arahku, lalu berkata dengan suara tegas, "Tanda tangani ini." Aku membuka map itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, kertas berjudul surat permohonan cerai. Aku terhenyak. "Bu, apa maksudnya ini?" Wajahnya tidak berubah. "Maksudnya jelas. Kamu cerai dengan anakku. Tanda tangani sekarang, atau aku akan buat hidupmu lebih menderita daripada ini." Aku terpaku. Keringat dingin membasahi pelipisku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Bu, saya masih istri anak ibu. Saya tidak pernah berbuat salah. Kenapa saya harus diceraikan?" Suamiku tiba-tiba masuk, duduk di samping ibunya. "Sudahlah, tanda tangani saja. Kita memang sudah tidak cocok. Aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini." Aku menatap wajahnya dengan pandangan tak percaya. Lelaki yang dulu memegang tanganku dengan janji setia kini dengan mudah mengucapkan kata cerai seolah aku hanya beban. "Mas, apa benar kamu tega melakukan ini?" Ia mengalihkan pandangan. Suaranya dingin. "Kamu yang membuatku seperti ini. Aku tidak bahagia bersamamu. Tanda tangani surat itu. Selesai sudah urusan kita." Hatiku serasa tercabik-cabik. Aku ingin berteriak, ingin menolak sekuat tenaga. Tapi tubuhku lemah, jiwaku goyah. Aku menatap pena yang tergeletak di meja, seolah benda itu akan menentukan hidup matiku. Mertua mendekat, suaranya mengancam. "Kalau kamu tidak tanda tangan, kamu akan menyesal. Aku akan pastikan keluargamu ikut menerima akibatnya." Ancaman itu membuatku gemetar hebat. Aku tahu keluargaku sederhana. Mereka tidak akan sanggup menghadapi tekanan dari keluarga besar suamiku. Aku tidak ingin mereka ikut menderita karena diriku. Dengan tangan bergetar, aku meraih pena. Air mata jatuh menodai kertas di depanku. Jantungku berdetak kencang. Nafasku terengah. Dan saat tintanya menorehkan tanda tanganku di atas kertas itu, seolah seluruh hidupku runtuh. Mertua tersenyum puas. Suamiku hanya menunduk tanpa ekspresi. Sementara aku, merasa seperti seorang tawanan yang baru saja dilepaskan bukan untuk bebas, melainkan untuk dibuang ke jurang tak berdasar. Malam itu aku kembali ke kamar, meremas bantal hingga sobek, menangis tanpa suara sampai fajar. Tekanan itu telah mencapai puncaknya. Aku sudah tidak lagi menjadi istri di mata mereka. Aku hanya seorang perempuan yang terbuang. Namun, jauh di dalam hatiku, ada satu keyakinan yang masih tersisa. Aku percaya, Allah tidak akan membiarkan kezaliman ini berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya kebenaran berdiri, dan saat itulah mereka akan menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku tidak tahu kapan, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku yakin, hari itu akan datang. Aku hanya bisa berdiri terpaku di luar pagar rumah itu, menatap lampu-lampu yang menyala di dalam, seolah dunia sedang baik-baik saja tanpa kehadiranku. Padahal baru beberapa hari lalu aku masih berstatus istri yang sah, masih duduk di ruang tamu bersama mereka, masih bisa masuk tanpa harus merasa seperti orang asing. Kini, pagar yang kokoh itu seakan menjadi dinding pemisah antara diriku dan seluruh kehidupanku yang telah direbut paksa. Angin malam berhembus kencang, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Di dalam tas lusuhku, hanya ada beberapa helai pakaian, dompet yang hampir kosong, dan kunci rumah kecil peninggalan orang tuaku di kampung. Tidak ada lagi tempat yang bisa kusebut rumah di kota ini. Semua sudah ditarik dariku. Bahkan suamiku sendiri memilih berpaling tanpa sedikit pun rasa iba. Aku duduk di kursi halte tua tak jauh dari rumah itu, memeluk tas erat-erat sambil menahan air mata. Ya Allah, bagaimana aku harus bertahan? Aku sudah tidak punya siapa-siapa, bisikku lirih. Hanya lantai dingin halte dan nyamuk-nyamuk nakal yang menemaniku malam itu. Tidurku penuh gelisah,
Setiap kali terpejam, aku seperti mendengar suara mertuaku yang menghardik, menyuruhku segera pergi, dan tawa dingin suamiku yang menandakan semua sudah berakhir. Pagi harinya, aku memberanikan diri mencari pekerjaan. Aku berjalan dari satu toko ke toko lain, menawarkan diri sebagai penjaga kasir atau pembantu toko. Namun wajah-wajah yang kutemui lebih sering menggelengkan kepala, menolak dengan alasan sudah penuh tenaga kerja. Bekal uangku menipis, hanya cukup untuk makan seadanya. Hari demi hari, rasa lapar sering mengalahkan logikaku. Aku pernah hanya minum air putih sepanjang siang karena tak ada makanan yang bisa kubeli. Pernah juga aku berjalan melewati warung nasi, menelan ludah ketika mencium aroma sambal dan ikan goreng yang mengepul. Sementara di kantongku hanya ada beberapa lembar ribuan yang bahkan tak cukup membeli sebungkus nasi. Dalam keadaan seperti itu, aku merasa benar-benar sendirian. Tetapi anehnya, justru di titik paling rendah, aku menemukan sedikit kekuatan dari dalam diriku. Aku teringat pesan almarhumah ibuku. Nak, hidup memang keras, tapi jangan pernah menyerah. Karena siapa yang bersabar, Allah akan tunjukkan jalan keluar dengan cara yang tak terduga. Kata-kata itu terngiang-ngiang, membuatku menahan diri untuk tidak terjatuh semakin dalam. Suatu sore, ketika aku duduk lemas di depan masjid, seorang wanita tua mendekat. Ia mengenakan kerudung sederhana, membawa bungkusan sayur di tangannya. "Nak, kamu kenapa duduk di sini sendirian? Wajahmu pucat sekali," tanyanya penuh iba. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menutupi segala duka yang kurasakan. Namun wanita itu seolah bisa membaca isi hatiku. Ia mengajakku mampir ke rumahnya, memberiku sepiring nasi hangat dan sayur bening yang sederhana, tapi bagiku rasanya lebih nikmat daripada makanan mewah apapun. Dari pertemuan itu, aku mulai membantu beliau di rumah, membersihkan halaman, menyapu, bahkan ikut membantunya berdagang sayur di pasar. Upahnya memang kecil, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Setiap hari aku berangkat subuh, ikut menata sayuran di lapak, lalu pulang menjelang siang dengan tubuh letih. Namun aku merasa sedikit lega, karena setidaknya aku tidak lagi tidur dengan perut kosong. Meskipun begitu, luka batinku tidak mudah sembuh. Malam-malam panjang sering kulewati dengan menangis diam-diam. Aku masih bisa merasakan dinginnya tatapan mertuaku. Masih teringat jelas tanda tangan yang kuletakkan di atas kertas perceraian itu. Seolah-olah semua kejadian itu hanya mimpi buruk, tapi sayangnya, aku sadar sepenuhnya, itu adalah kenyataan pahit. Yang membuat hatiku semakin tersayat adalah ketika aku tak sengaja bertemu dengan suamiku di jalan. Ia duduk di mobil bersama seorang wanita muda yang tampak anggun, tertawa seakan dunia milik mereka berdua. Aku bersembunyi di balik kerumunan orang, menahan napas agar ia tidak melihatku. Dari kaca mobil yang terbuka sedikit, aku bisa mendengar suaranya memanggil wanita itu dengan panggilan mesra. Jantungku seperti diremas. Jadi benar, semua ini karena perempuan lain. Semua pengorbananku, semua cintaku, dibuang begitu saja demi wanita yang baru ia kenal. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Setiap jejak kakiku terasa berat, seakan dunia sedang menindih bahuku. Malam itu aku menatap langit yang kelam, bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah aku akan selamanya begini? Apakah tidak ada jalan untukku?" Namun ternyata, jalan itu mulai terbuka perlahan-lahan. Bukan dari suamiku, bukan dari mertua yang telah menyingkirkanku, tapi dari sesuatu yang sama sekali tidak pernah aku duga. Satu kabar datang, kabar yang akan mengubah segalanya. Kabar itu bermula dari telepon seorang kerabat jauh yang lama tak pernah menghubungiku. Dengan suara tergesa-gesa, ia menyampaikan sesuatu yang membuat darahku berdesir, membuatku terdiam beberapa detik. Kata-katanya begitu cepat, namun jelas. Ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga mantan suamiku. Dan entah kenapa, saat itu aku merasa firasatku mengatakan, mungkin inilah awal dari jawaban atas doa-doaku yang tak henti kupanjatkan. Kata-kata dari kerabat jauh itu masih menggema di kepalaku, membuatku terdiam di sudut kamar sempit tempatku menumpang. Ia mengatakan sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan kudengar. Ada masalah besar yang tiba-tiba menimpa keluarga mantan suamiku.
Saat itu, aku hanya mampu menggenggam ponsel erat-erat. Napasku memburu, seolah tubuhku menolak percaya pada berita yang baru saja kuterima. Benar, Nak, keluarganya sedang kacau. Katanya bisnisnya goyah. Ada hutang yang tiba-tiba terbongkar. Bahkan rumah besar itu terancam disita. Suara kerabatku terdengar parau, bercampur dengan keprihatinan. Aku menutup mata. Jantungku berdegup kencang. Rumah besar itu, rumah tempat aku pernah diusir dengan hinaan. Rumah tempat aku dipaksa menandatangani surat cerai tanpa pilihan. Rumah itu kini berada di ujung kehancuran. Tanganku gemetar, bukan karena bahagia, melainkan karena campuran perasaan yang sulit diuraikan. Ada getir, ada luka, ada kelegaan, tapi juga ada rasa takut. Aku teringat tatapan mertuaku yang tajam, penuh kesombongan ketika menyuruhku pergi. Kini Allah membalikan keadaan dengan cara yang tak pernah kusangka. Aku berjalan mondar-mandir di kamar. Kerabat itu berkata kalau ada kasus penipuan yang menyeret nama besar mertuaku. Investasi yang selama ini dibanggakan ternyata hanyalah jebakan manis. Banyak orang menagih uang mereka. Bahkan beberapa mendatangi rumah besar itu untuk menuntut keadilan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah mertuaku dan suamiku muncul silih berganti. Aku teringat kata-kata mertuaku yang pernah dengan angkuh berkata, "Kamu keluar saja dari rumah ini. Kamu tidak ada gunanya. Harta ini akan terus mengalir pada anakku dan keturunannya, bukan padamu." Tapi kini, hanya dalam hitungan hari setelah aku diusir, segalanya mulai berbalik arah. Keesokan paginya, aku memberanikan diri mendatangi rumah besar itu. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati dari kejauhan. Pagar yang biasanya tertutup rapat kini terbuka. Banyak orang keluar masuk. Ada suara gaduh dari dalam, teriakan orang-orang yang marah, dan beberapa mobil mewah yang biasanya berjajar rapi kini tidak terlihat. Aku menyelinap lebih dekat, bersembunyi di balik pohon besar. Dari balik pintu pagar, kulihat suamiku berdiri dengan wajah pucat. Ia dikerumuni orang-orang yang menuntut pembayaran. Di belakangnya, mertuaku berusaha menenangkan situasi, namun suaranya tenggelam dalam teriakan massa. Saat itu, ada rasa puas yang tak bisa kupungkiri. Aku yang pernah dianggap tak berharga kini menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana roda kehidupan berputar. Tapi di sisi lain, ada luka yang kembali menganga. Karena bagaimanapun, pria itu pernah menjadi suamiku, orang yang kucintai sepenuh hati. Aku berbalik, melangkah pergi dengan hati berkecamuk. Namun sebelum jauh, seorang tetangga lama yang mengenaliku menyapa. Kamu, sudah tahu, kan? Rumah ini sebentar lagi akan jatuh ke tangan orang lain. Mereka terlilit hutang besar. Katanya, ada dokumen penting yang menyebut namamu. Entah bagaimana ceritanya, kamu masih terikat secara hukum dalam kepemilikan harta itu. Aku terperanjat. Dokumen, apa maksudnya? Tanyaku tergagap. Tetangga itu hanya menggeleng. Aku juga tidak tahu pasti. Tapi kabarnya, sebelum kamu diceraikan, ada warisan dari kerabat jauh yang sempat dicatat atas namamu, karena kamu masih sah menjadi istri saat itu. Semua orang di rumah ini kalang kabut. Mereka takut harta itu sah jatuh ke tanganmu. Darahku berdesir. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Kali ini dengan pandangan berbeda. Semua yang pernah direbut dariku, semua yang pernah dihina, kini justru bisa kembali dengan cara yang tidak pernah aku duga. Namun, bersamaan dengan kabar itu, aku tahu bahwa badai konflik yang lebih besar akan segera datang. Karena tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam melihat aku kembali berdiri di atas puing-puing kehancuran mereka. Sore itu, ketika aku kembali ke rumah wanita tua yang menolongku, aku duduk lama di beranda, menatap langit yang mulai memerah. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan, menenangkan sedikit hatiku. Tapi pikiranku masih bergejolak. Aku harus mengambil keputusan. Haruskah aku kembali dan menuntut hakku? Ataukah aku tetap diam, menonton dari jauh bagaimana mereka hancur dengan sendirinya? Namun satu hal yang pasti, sejak hari itu, langkah kakiku tak lagi gontai.
Ada semacam kekuatan baru yang menyusup ke dalam dadaku. Aku tahu, cerita hidupku baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Dan entah bagaimana, aku merasakan, pertempuran berikutnya akan jauh lebih sengit. Karena bukan hanya soal cinta dan harga diri, tapi kini soal harta, kuasa, dan nama baik keluarga besar itu yang sedang dipertaruhkan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, mereka pasti akan menyeretku kembali ke dalam lingkaran itu, entah sebagai musuh, entah sebagai pihak yang paling mereka benci. Malam itu aku gelisah. Kata-kata tetangga yang mengatakan ada dokumen atas namaku berputar-putar di kepala. Aku mencoba mengingat-ingat, kapan tepatnya aku pernah menandatangani dokumen selain surat cerai itu. Pikiranku menelusuri kembali kenangan lama, ketika aku masih berstatus istri. Saat itu, mertuaku pernah memintaku ikut menandatangani beberapa berkas untuk keperluan keluarga. Katanya hanya formalitas, hanya tanda bukti sebagai menantu. Aku tak pernah curiga. Aku hanya menurut, karena ingin menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Siapa sangka, justru tanda tangan itulah yang kini bisa membalikan keadaan. Keesokan paginya, aku dikejutkan oleh kedatangan seorang pria parubaya berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara salah satu kerabat jauh dari almarhum ayah mertuaku. Dengan sopan, ia meminta izin untuk berbicara empat mata. Ada beberapa dokumen yang perlu ibu ketahui, katanya sambil membuka map coklat. Tanganku bergetar saat menerima lembaran itu. Di situ tertulis jelas, warisan berupa tanah dan sejumlah aset atas nama keluarga, yang sebagian sah dicatat dengan persetujuan dan tanda tangan, aku. Aku menutup mulut, berusaha menahan napas yang memburu. Apa maksudnya semua ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Singkatnya, sebelum ibu resmi bercerai, posisi ibu masih sah secara hukum sebagai istri. Jadi saat warisan ini dicatat, otomatis ibu tercantum sebagai salah satu pihak yang berhak. Bagian itu tidak bisa dicabut begitu saja. Sekarang, pihak keluarga mantan ibu mencoba menutupinya, karena mereka tahu semua harta itu bisa jatuh ke tangan ibu. Darahku berdesir. Mataku memandang jauh, seakan menembus dinding-dinding rumah kecil tempatku duduk. Tiba-tiba, bayangan wajah mertuaku terlintas. Tatapan angkuhnya, kata-kata kasarnya ketika ia menekanku di ruang tamu untuk menandatangani surat cerai. Kini, takdir justru menghadiahkan sesuatu yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Namun, bersamaan dengan kabar itu, muncul ketakutan besar. Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam. Orang-orang seperti mertuaku tidak pernah rela kalah, apalagi dari seorang mantan menantu yang pernah mereka hina. Dan benar saja, menjelang sore, teleponku berdering. Suara di seberang sana membuat tubuhku menegang. Itu suara suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku. Kita perlu bicara, katanya dingin, tanpa basa-basi. Besok siang, datanglah ke rumah. Jangan coba-coba menolak. Ini penting. Tanganku gemetar memegang ponsel. Suara itu masih sama, tegas, dingin, tanpa rasa iba. Suara yang pernah membuatku luluh karena cinta, kini hanya menorehkan luka. Keesokan harinya, dengan langkah berat, aku kembali melintasi pagar rumah besar itu. Banyak mobil asing terparkir. Beberapa orang tampak keluar masuk dengan wajah tegang. Di dalam ruang tamu, aku melihat mereka duduk. Mantan suamiku, mertuaku, dan beberapa orang yang tampak seperti pengacara keluarga. Tatapan mereka menusuk tajam, seakan aku adalah musuh utama yang harus segera disingkirkan. Duduklah, perintah mertuaku. Suaranya penuh tekanan. Seperti dulu saat memaksaku menandatangani surat cerai. Aku duduk perlahan, menundukkan pandangan. Mertuaku menyodorkan map tebal. Ini berkas perjanjian baru. Kamu tinggal tanda tangan, dan semua ini akan selesai. Kamu tidak akan diganggu lagi. Sebagai gantinya, kamu lepaskan semua hakmu atas warisan itu. Aku menatap map itu, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Ada ketegangan, ada ketakutan terselubung di balik sorot mata mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan lagi pihak yang lemah.
Apa kalau aku tidak tanda tangan? Tanyaku pelan, tapi tegas. Mertuaku terdiam sejenak, lalu wajahnya mengeras. Kalau kamu berani menolak, jangan salahkan kami kalau hidupmu akan lebih sulit daripada sekarang. Ancaman itu menusukku, tapi anehnya, aku tidak merasa gentar seperti dulu. Aku tahu kini aku punya sesuatu yang mereka takutkan. Aku punya hak yang sah secara hukum. Aku bangkit berdiri, menatap mereka dengan sorot mata yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku sudah pernah menandatangani satu surat yang membuat hidupku hancur. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Jika aku punya hak, aku akan mempertahankannya. Ruangan itu mendadak hening. Mantan suamiku menunduk. Wajahnya pucat. Sementara mertuaku terbelalak. Marah bercampur kaget. Tidak menyangka aku berani melawan. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah mantap. Meski dadaku bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku bukan lagi korban. Tapi aku juga tahu, pertempuran baru saja dimulai. Dan benar saja. Malamnya, beberapa orang asing mengikutiku dari jauh. Aku sadar, mereka mengawasiku. Telepon gelap masuk berkali-kali, penuh ancaman samar. Seseorang bahkan menyelipkan surat kecil di bawah pintu kamarku, bertuliskan singkat, "Kalau kamu tidak menyerah, kamu akan menyesal." Aku memeluk diriku sendiri, menahan rasa takut. Tapi dalam hati, aku berbisik, "Tidak, kali ini aku tidak akan mundur." Karena aku tahu, semakin besar tekanan yang mereka berikan, semakin dekat aku pada kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Namun sejak malam itu, hidupku tidak pernah lagi terasa tenang. Setiap langkahku terasa diawasi. Saat aku berjalan ke pasar membantu ibu tua tempatku menumpang, aku merasakan tatapan asing dari balik kerumunan. Saat aku duduk di masjid selepas sholat, ada bayangan hitam di kejauhan yang seolah mengintai. Bahkan ketika aku mencoba tidur, suara sepeda motor yang berhenti lama di depan rumah membuat jantungku berdegup kencang. Ancaman-ancaman kecil semakin sering datang. Ada kertas kusut dilempar ke halaman, bertuliskan kata-kata singkat, "Berhenti, atau kau akan celaka." Ada panggilan telepon tengah malam, hanya berisi napas berat lalu ditutup mendadak. Bahkan suatu pagi, aku menemukan seekor ayam mati tergantung di pagar, tanda yang jelas bahwa seseorang sedang berusaha menakut-nakutiku. Aku menggenggam erat sajadahku, berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah oleh rasa takut. Jika ini memang jalan MU, tunjukkan aku kekuatan untuk tetap berdiri. Air mataku menetes, membasahi kain. Namun manusiawi, rasa takut itu tetap ada. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Aku belajar lebih waspada, lebih hati-hati, bahkan menghafal jalan-jalan kecil untuk menghindari kemungkinan dikejar. Suatu sore, ketika aku pulang dari pasar, dua pria asing menghadangku di tikungan sepi. Mereka berpakaian rapi, tapi sorot matanya dingin. Salah satunya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduku merinding. "Bu, sebaiknya jangan macam-macam. Tanda tangani saja perjanjian itu. Lalu semuanya selesai," katanya dengan suara rendah tapi tegas. Aku berusaha menahan gemetar. Kalau tidak, suaraku bergetar. Tapi aku memaksakan untuk tetap menatap mereka. Pria itu melangkah lebih dekat, lalu menepuk pundakku keras. "Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau sesuatu terjadi padamu. Dunia ini keras, Bu. Apalagi untuk orang yang sendirian seperti Anda." Tubuhku membeku. Namun, di saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara sepeda motor dan beberapa pemuda kampung muncul. Spontan kedua pria asing itu mundur, lalu pergi dengan terburu-buru. Aku berdiri di pinggir jalan, lututku lemas, hampir tak mampu menopang tubuh. Malam itu aku sadar, ini bukan sekadar pertempuran hukum atau hak warisan. Ini sudah berubah menjadi pertarungan nyawa. Aku memutuskan untuk menemui kembali pengacara yang sempat menemuiku. Dengan wajah pucat, aku menceritakan semua ancaman yang kudapatkan. Pria itu mendengarkan dengan serius,
lalu berkata, "Mereka panik." Semakin keras mereka menekan, semakin jelas bahwa posisi ibu kuat. "Jangan takut, kita akan ajukan perlindungan hukum. Yang terpenting, jangan pernah menandatangani apapun lagi." Kata-kata itu memberiku sedikit ketenangan, meski dalam hati aku tahu jalan yang kupilih semakin berbahaya. Sementara itu, kabar tentang kehancuran keluarga besar itu semakin menyebar. Bisnis mereka runtuh satu persatu, utang menumpuk, dan orang-orang yang dulu mengagumi mereka kini menjauh. Dari jauh aku melihat bagaimana kesombongan yang dulu mereka banggakan hancur perlahan. Namun, di tengah kekacauan itu, mantan suamiku mulai mencari jalan mendekatiku. Suatu malam, ia tiba-tiba datang ke tempatku menumpang. Wajahnya kusut, matanya sayu. Aku salah," katanya dengan suara bergetar. "Aku terjebak. Semua ini di luar kendaliku. Tolong, jangan ambil semua itu dari kami. Aku mohon." Hatiku bergetar mendengar suaranya. Ini pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Pria yang pernah kucintai dengan buta. Tapi kenangan tentang malam ketika aku dipaksa menandatangani surat cerai, tentang tatapan dinginnya saat aku diusir, semuanya kembali menamparku. "Aku sudah cukup menderita karena pilihanmu," jawabku pelan tapi tegas. "Sekarang biarlah Allah yang menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah." Ia menunduk, tak sanggup membalas. Beberapa detik kemudian, ia pergi tanpa kata-kata. Aku berdiri lama di depan pintu setelah ia pergi. Dadaku sesak. Masih ada sisa cinta yang berdenyut samar di hatiku. Tapi luka yang ditorehkan terlalu dalam untuk bisa terhapus. Dan aku tahu, pertempuran ini belum selesai. Karena mertuaku, wanita yang pernah mengusirku dengan hinaan, belum juga muncul. Aku bisa merasakan, ia sedang menyusun langkah berikutnya. Langkah yang mungkin jauh lebih kejam. Itulah firasat yang terus menghantui benakku. Dan benar saja, beberapa hari setelah kedatangan mantan suamiku, kabar itu datang. Mertuaku, wanita yang dulu dengan penuh amarah mengusirku dari rumahnya, mengirim seseorang untuk memanggilku. Pesannya singkat. "Datanglah, kita harus bicara. Kalau berani." Aku membaca tulisan itu berkali-kali. Hati kecilku bergetar. Bayangan malam ketika aku dipaksa menandatangani surat cerai kembali menyergap. Aku masih bisa merasakan dinginnya ruang tamu, tajamnya tatapan mereka, dan tekanan yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku tidak datang dengan hati yang kosong. Aku datang dengan keyakinan bahwa aku punya hak, dan aku tidak lagi sendiri karena hukum berpihak padaku. Sore itu aku melangkah menuju rumah besar itu. Pagar hitam yang dulu tampak megah kini berkarat di beberapa sisi. Ket dinding mulai terkelupas, seakan menunjukkan bagaimana kejayaan keluarga itu benar-benar merapuh. Di halaman, tak ada lagi mobil-mobil mewah berjajar. Yang tersisa hanya satu mobil tua, kusam, yang tampak tak pernah terurus. Aku menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara langkah tergesa. Pintu terbuka, dan di sana berdiri mertuaku. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya tampak pucat, matanya merah seolah habis menangis. Namun tatapannya masih sama, tajam, menusuk, penuh kebencian. "Masuk," katanya singkat, tanpa senyum, tanpa sapaan. Aku melangkah masuk. Ruang tamu yang dulu mewah kini berantakan. Kursi-kursi penuh debu, meja kaca retak di sudut, dan karpet kusam terlipat sembarangan. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Mertuaku menatapku lama. "Kamu pasti puas, ya? Melihat kami begini, melihat rumah ini hancur, melihat anakku terpuruk. Semua karena kamu." Aku menggeleng pelan. "Semua ini bukan karena aku, Bu. Ini jalan Allah. Kalau memang apa yang kalian lakukan benar, tidak mungkin akan ada kehancuran seperti ini." Wajah mertuaku memerah. Ia menepuk meja keras hingga aku tersentak. "Jangan bawa-bawa nama Allah untuk membenarkan dirimu. Kamu hanya menantu tak tahu diri.
Kalau saja dulu aku tidak memaksanya menikahimu, hidup anakku tidak akan berantakan begini. Aku menunduk sejenak, menahan air mata. Setiap kata-katanya menusuk hatiku. Tapi aku tahu aku harus kuat. Aku mengangkat wajah, menatapnya lurus. Kalau ibu merasa aku penyebab semua ini, kenapa masih memanggilku? Apa sebenarnya yang ibu mau? Ia terdiam sejenak, lalu berjalan ke arah lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari sana ia mengambil sebuah map lusuh dan meletakkannya di hadapanku. Ini, semua dokumen warisan itu. Kamu tahu artinya? Kalau kamu tetap bersikeras mempertahankan hakmu, maka semua ini akan benar-benar lepas dari tangan kami. Rumah ini, tanah, aset, semuanya akan jatuh ke tanganmu. Tapi dengar baik-baik, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Benar, di sana tertulis jelas namaku. Bukan hanya sekadar formalitas, tapi sah secara hukum. Aku menutup map itu, menatap wajah mertuaku yang dipenuhi amarah. Bu, aku tidak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi kalau aku memang ada di sini, aku tidak bisa lagi diam. Matanya menyipit, lalu ia mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dariku. Kalau kamu berani melawan, jangan salahkan aku kalau kamu akan kehilangan lebih dari sekadar rumah. Kamu akan kehilangan hidupmu. Aku terpaku. Ancaman itu begitu nyata, begitu dingin, membuat darahku terasa membeku. Namun, anehnya, ada suara dalam diriku yang berbisik, "Jangan takut, ini ujian." Aku berdiri perlahan, lalu menunduk sopan. Aku pamit, Bu. Apapun yang akan terjadi, aku serahkan pada Allah. Kalau memang aku harus kehilangan nyawa untuk mempertahankan kebenaran, biarlah itu menjadi jalanku. Aku melangkah keluar, meninggalkan mertuaku yang terdiam dengan wajah penuh amarah. Langkahku gemetar, tapi hatiku terasa lebih ringan. Aku tahu pertempuran ini belum selesai, bahkan bisa jadi baru saja dimulai. Di luar rumah, udara sore terasa lebih dingin dari biasanya. Langit meredup, angin bertiup kencang, seolah ikut menyampaikan bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan aku sadar, setelah pertemuan ini, aku tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman samar. Aku berhadapan langsung dengan wanita yang akan melakukan segalanya demi mempertahankan apa yang ia anggap miliknya. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku." Karena aku tahu, malam-malam berikutnya tidak akan pernah lagi sama. Doa itu masih kuucapkan dalam hati ketika langkahku menjauh dari rumah mertuaku yang kini lebih mirip reruntuhan. Angin sore yang menusuk kulit seakan memberi firasat buruk. Entah kenapa, bayangan wajah mertuaku dengan tatapan penuh kebencian terus menghantuiku. Kata-katanya, "Kamu akan kehilangan hidupmu," masih bergema jelas, membuat tubuhku gemetar meski aku mencoba tetap tegar. Malam itu, aku berusaha menenangkan diri. Aku menutup pintu rumah rapat-rapat, menyalakan lampu di setiap sudut, lalu mengambil air wudhu untuk sholat. Sujudku malam itu lebih lama dari biasanya. Aku menangis terseduh-seduh. Aku sadar, ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Wanita itu punya kuasa, punya cara, dan punya dendam yang begitu dalam. Sekitar pukul 11 malam, suasana rumah mulai hening. Angin di luar bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir dan jendela bergetar. Aku duduk di ruang tengah, mencoba menulis sesuatu untuk menenangkan pikiran. Tapi tiba-tiba, brak, suara keras terdengar dari halaman. Aku tersentak, pena terlepas dari tanganku. Aku berlari kecil ke arah jendela, menyingkap tirai perlahan. Gelap, hanya cahaya lampu jalan samar-samar yang menyoroti pekarangan. Hatiku berdegup kencang. Aku mencoba menguatkan diri, berpikir mungkin hanya kucing atau angin. Tapi belum sempat aku kembali duduk, terdengar suara lain. Suara langkah berat terdengar jelas mendekati pintu rumahku. Aku menahan napas. Pikiranku langsung melayang pada ancaman mertuaku. Jangan-jangan, dengan tangan gemetar,
Aku meraih ponsel dan bersiap menelepon polisi. Namun, sebelum sempat menekan tombol, suara ketukan keras terdengar di pintu. Duk, 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 buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Suara itu, suaranya, suara mertuaku sendiri. Parau, penuh amarah. Aku mundur beberapa langkah. Jantungku berdegup kencang hingga hampir meledak. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Kalau kamu tidak buka pintu sekarang, aku akan buat kamu menyesal seumur hidupmu, teriaknya lagi. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Tapi aku tahu aku tidak boleh gegabah. Aku memilih diam, tidak menjawab, tidak membuka. Aku hanya berdoa dalam hati. Lalu tiba-tiba, ceraak, suara seperti besi dihantam keras terdengar. Aku melihat dari celah kecil. Seseorang mencoba mencongkel pintu dengan linggis. Tubuhku langsung lunglai. Tapi aku tahu aku tidak boleh kalah. Aku segera menelepon polisi. Suaraku bergetar. Tolong, tolong cepat datang. Ada yang mencoba masuk rumah saya. Dia bawa linggis. Operator menenangkan. Berjanji patroli segera meluncur. Aku menutup telepon, lalu berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menahan napas di balik lemari. Dari ruang depan, suara keras terus terdengar. Pintu diketuk, ditendang, dicongkel. Kamu pikir bisa kabur dariku? Kamu pikir hukum bisa melindungimu? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu malam ini. Air mataku mengalir deras. Rasa takut menguasai. Tapi di sisi lain ada kekuatan aneh yang membuatku tetap bertahan. Aku berbisik lirih. Ya Allah, jika ini ujian MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur di tangan orang-orang yang zalim. Detik terasa begitu lama. Aku bisa mendengar deru napasku sendiri bercampur dengan suara pintu yang hampir roboh. Hingga akhirnya, ngeeng, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah mulai memantul di dinding rumahku. Suara gaduh di depan mendadak berhenti. Aku berlari ke jendela kamar, mengintip. Aku melihat bayangan mertuaku berlari terburu-buru meninggalkan halaman. Linggis yang tadi digunakannya terjatuh di tanah, berkilat terkena lampu polisi. Beberapa menit kemudian, polisi masuk, memastikan keadaan. Aku keluar dari kamar dengan wajah pucat. Tubuh lemas hampir roboh. Salah satu petugas mendekat. Ibu, tenang. Sekarang sudah aman. Kami akan menindaklanjuti laporan ini. Aku mengangguk lemah. Tapi dalam hatiku aku sadar. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Jika malam ini ia berani datang dengan linggis, entah apa yang akan ia lakukan besok, lusa, atau minggu depan. Aku duduk di sofa, menatap pintu rumah yang kini rusak parah. Malam ini benar-benar panjang, penuh teror, penuh ketakutan, tapi juga penuh dengan satu kesadaran baru, bahwa perjuangan mempertahankan kebenaran tidak akan pernah mudah. Aku menggenggam erat tanganku sendiri, lalu berbisik pelan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur, karena aku tahu, Allah selalu bersamaku. Dan aku bersiap, sebab badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, udara terasa pengap meski matahari baru saja terbit. Rumahku masih berantakan. Pintu depan rusak parah akibat hantaman linggis semalam. Aku duduk menatap bekas congkelan di kayu pintu itu, seolah menjadi saksi bisu bahwa aku benar-benar tidak pernah aman dari dendam mereka. Polisi yang semalam datang berjanji akan mengusut kasus ini. Namun hatiku tahu, mertuaku terlalu lihai menyembunyikan jejak. Dan lebih dari itu, ia punya jaringan yang luas, tetangga, kerabat, bahkan kenalan di instansi pemerintahan. Sulit bagiku membayangkan bagaimana seorang wanita bisa memiliki begitu banyak pengaruh hanya karena harta dan nama keluarga. Tapi aku tidak ingin terus menjadi korban. Aku harus berdiri, melawan dengan cara yang benar. Aku tahu ada satu hal yang bisa menjatuhkannya. Rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu aku memberanikan diri mendatangi seorang kerabat jauh yang dulu sempat bekerja di perusahaan milik mertuaku. Namanya Burina, seorang wanita parubaya yang sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga kami karena konflik lama.
Aku mengetuk pintu rumahnya dengan hati berdebar. Saat pintu dibuka, Bu Rina sempat terkejut melihatku. Astagfirullah. Kamu? Bukankah kamu sudah? Ia terhenti, ragu untuk melanjutkan. Ya, Bu. Aku sudah tidak dianggap bagian dari keluarga mereka lagi. Tapi aku butuh bantuan Ibu. Tolong katakan apa yang sebenarnya Ibu tahu tentang perusahaan itu. Bu Rina memandangku lekat-lekat. Ada keraguan di matanya. Namun juga seolah ada beban yang ingin ia lepaskan. Setelah mempersilahkanku masuk, ia menuangkan teh panas, lalu berkata pelan. Kamu berani sekali datang ke sini. Kalau mertuamu tahu, bisa-bisa aku yang jadi sasaran berikutnya. Aku menggenggam tangannya erat. Bu, hidupku sudah dipertaruhkan. Mereka ingin menghancurkan aku. Bahkan semalam mertuaku datang membawa linggis. Aku tidak bisa lagi diam. Kalau memang ada kebenaran yang Ibu tahu, tolong, katakan padaku. Air mata Bu Rina jatuh. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya bersuara. Selama ini orang-orang hanya melihat mertua kamu sebagai wanita terhormat, kaya, dan berpengaruh. Tapi kenyataannya, perusahaan yang ia banggakan itu berdiri di atas kebohongan. Banyak aset yang sebenarnya bukan miliknya. Bahkan, beberapa dokumen kepemilikan atas nama kamu, bukan dia. Aku tercekat. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Apa maksud Ibu? Dulu, ketika perusahaan itu hampir bangkrut, mertuamu meminta bantuan suamimu. Tapi karena posisinya terdesak, mereka terpaksa menggunakan nama kamu sebagai pemilik sah beberapa aset agar lolos dari masalah hukum. Itu rahasia besar yang hanya sedikit orang tahu, termasuk aku. Tubuhku bergetar. Jadi benar, bukan hanya rumah dan tanah, bahkan sebagian besar aset yang mereka anggap milik keluarga besar, sebenarnya secara legal tercatat atas namaku. Tapi hati-hati, lanjut Bu Rina. Kalau mereka tahu kamu sudah menyadari ini, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan apapun, bahkan hal paling gila sekalipun, untuk menjatuhkanmu. Aku pulang dengan langkah gemetar namun hatiku penuh bara semangat. Semua puzzle mulai tersusun. Takdir Allah memang tidak pernah salah. Aku diusir, dihina, bahkan diancam. Tapi justru Allah tunjukkan kebenaran di saat yang paling tepat. Namun malam itu, aku kembali diguncang. Saat aku sedang menata dokumen di ruang kerja, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal masuk, dan ketika kuangkat, suara di seberang membuat darahku berdesir. Aku tahu kamu sudah mulai menggali masa lalu. Kamu pikir kamu bisa menang? Ingat baik-baik. Nyawamu jauh lebih murah daripada harta yang kamu pegang. Klik. Telepon terputus. Aku terdiam lama, menatap layar ponsel yang kini gelap. Suara itu, aku sangat mengenalnya. Itu suara mertuaku. Tanganku mengepal. Aku sadar, permainan ini semakin berbahaya. Tapi aku juga tahu, semakin keras mereka menekanku, semakin dekat pula aku dengan kemenangan yang Allah janjikan. Malam itu, aku kembali sujud lama, berdoa dengan seluruh air mata yang tersisa. Ya Allah, kuatkan aku. Jika memang ini jalan yang kau pilihkan, jadikan aku hamba yang tidak takut kecuali pada MU. Dan dalam diam, aku bersumpah, besok aku akan mengambil langkah besar. Langkah yang akan mengguncang seluruh kebohongan yang mereka bangun selama ini.